Oke, baik saudara-saudara, kembali lagi bersama saya di Oloan King Channel. Salam sejahtera buat kita semuanya. Apa kabar nih dengan kalian? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan berada di lindungan yang maha kuasa. Di video kali ini, saudara-saudara, di sini kita dapat menyaksikan kembali pernyataan salah satu netizen yang saya kutip dari akun TikTok ya. Seperti apa pernyataannya? Langsung saja kita saksikan. Ada beberapa pertanyaan. Kok Bang Heri Sweke nggak takut melawan cecunguk-cecunguk ketek-ketek negara? Nah, ini saya jelaskan. Saya sudah sampaikan, saya sudah membuat statement. Saya rela mati demi NKRI. NKRI harga mati. Ya, kalau untuk melawan para ketek-ketek, ya, yang dipimpin oleh Amin Rais yang selalu bilang kalau ternak-ternak Mulyono. Nah, ini saya balikkan, kenapa saya bilang dia ketek-ketek. Dia juga awalnya bilang ternak Mulyono. Ternak itu hewan loh. Ya. Kalau dia kubunya dia marah silakan. Ya kan? Terus kalau bilang kalau ternaknya Mulyono itu cuma mengandalkan bantuan bansos. Lebih baik mengandalkan bansos daripada petingginya seperti Roy Kontol itu. Sekelas menteri balik kok panci digawa, ya kan? Kemarin juga ada statement, kamu tuh menghina itu koyo opo anaknya paku alam. Di sini nggak ada yang namanya gelar-gelaran. Di sini bicara attitude. Maupun anaknya Paku Buwono, Paku Alam, kalau attitude-nya sudah memecah belah negara Indonesia, itu sama aja sampah. Sampah negara. Aku aja yang anaknya Paku Payung, Paku Beton, meneng wae kok. Sing anaknya Paku Alam, keturunan Paku Alam kok dijunjung tinggi, sedangkan yang dijunjung attitude-nya kok asu. Ya, bikin kisruh negara. Ayo debat sama saya. Bilangnya lulusan UGM. Kenapa nyali kamu menyek-menyek? Lawan Panglima Nusantara, Heri Sweke. Berani enggak? Egy Sujana, Amat Tompel tuh yang nggak pernah adus itu, nanti cecek nempel nangke nanti kaku itu, ya. Siapa lagi itu? Kurnia itu wanita si cangkem ember wi, ya ditungkak matane wi. Hadepi Heri Sweke, ya. Peci merah itu juga si cangkem asu wi, pejo asu itu. Kecil mau nih orang pejo wong wi, keturunan pejo asu itu. Tangkem muncul mencerita angas nang media sosial, tangkem keluar-keluar bukti no nyali ketemu gak wani. Mental apa kowe do mental apa Rismon Sianipar si pucuk peli mana sekarang gak kelihatan. Tipa yang punya dokter mana, dia kuliah juga gak lulus kok. Ya, itulah dia saudara-saudara pernyataan dari salah satu netizen yang sudah kita dengarkan. Seperti apa tanggapan kalian? Silahkan tinggalkan di kolom komentar ya. Sebentar, jangan di skip dulu. Di sini kita kembali membahas tentang di mana proyek pembangunan pabrik kimia itu klor alkali detileni dichloride atau CaEDC ya, saudara-saudara, di mana diduga dipalak jatah proyek sebesar 5 triliun oleh Kadin Cilegon. Dan ternyata saudara-saudara merupakan proyek strategis nasional atau PSN Presiden Prabowo Subianto ya. Pembangunan pabrik kimia itu masuk daftar proyek strategis nasional 2025-2029 melalui Pilpres nomor 12 tahun 2025. Di mana pembangunan pabrik kimia itu, saudara-saudara, masuk daftar proyek strategis nasional 2025-2029 melalui Perpres nomor 12 tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN tahun 2025-2029 yang diteken Prabowo pada 10 Februari 2025. Dalam Perpres itu disebutkan pelaksana PSN ini adalah perusahaan swasta ya. Nah, lalu saudara-saudara, proyek ini dikerjakan oleh anak usaha Chandra Asri Group, yaitu PT Chandra Asri Alkali atau CAA,
dengan nilai investasi sekitar 15 triliun. Pabrik kimia tersebut juga dirancang untuk memproduksi 400.000 ton kaustik soda basah dan 500.000 ton etileni dicopride atau EDC per tahun. Nah, produk-produk ini merupakan bahan penting dalam berbagai industri seperti pemurnian nikel dan alumina untuk baterai kendaraan listrik, industri kertas, rumah tangga hingga bahan baku pembuatan PVC untuk konstruksi. Kini pembangunan PSN tengah menjadi sorotan publik usai muncul dugaan permintaan jatah proyek oleh Kadin Cilegon dan organisasi kemasyarakatan atau ormas lokal lainnya di Banten, saudara-saudara. Dugaan pemakaian jatah proyek ini mencuat setelah viral video pertemuan antara perwakilan kontraktor proyek Cengda Engineering CO Ltd dengan kelompok-kelompok yang mengatasnamakan diri sebagai perwakilan Kamar Dagang dan Industri Kadin Cilegon serta berbagai asosiasi dan ormas lainnya seperti HIPPI, HIPMI, Gapensi, dan HNSI. Dan dalam rekaman video tampak sejumlah individu berseragam dengan atribut Kadin menghadiri pertemuan tersebut. Seorang pria yang mengaku berasal dari Kadin Cilegon bahkan terdengar menyampaikan permintaan pembagian nilai proyek secara langsung tanpa proses lelang. Tanpa lelang harus jelas porsinya, yaitu 5 triliun untuk Kadin, 3 triliun untuk Kadin, tanpa lelang bagi, kata pria tersebut dengan nada tinggi dalam video. Menanggapi tuntutan tersebut, saudara-saudara, perwakilan Cengda Engineering atau CEE menyatakan kesediaan untuk memberikan pekerjaan, namun menegaskan Kadin Cilegon dan kawan-kawan harus terlebih dahulu menunjukkan kemampuan atau kelayakannya. Sebenarnya seluruh rencana subkontrak akan saya bagikan kepada Anda, tetapi Anda perlu membuktikan dulu apa yang bisa Anda lakukan, kata perwakilan CEE. Masih dalam video, anggota Kadin menyinggung nilai proyek yang tergolong besar sebagai dasar permintaan mereka. Ia menyebut proyek ini bernilai total 17 triliun, tetapi pengusaha lokal baru mendapat bagian sekitar 1 triliun. Artinya masih ada 15 triliun, dari jumlah itu berapa yang untuk lokal? Iya. Menanggapi kasus yang mencoreng nama organisasi, Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Bakri, menyatakan pihaknya akan mengambil langkah serius. Ia mengumumkan 4 tindakan lanjutan, yakni membentuk tim verifikasi, memberikan rekomendasi sanksi kelembagaan, melaporkan kasus ini ke Kementerian Investasi dan Hilirisasi atau BKPM, serta menyusun prosedur standar SOP keterlibatan Kadin dalam proyek strategis. Iya, baik saudara-saudara, sampai di sini dulu pertemuan kita, pembahasan kita, di mana kita juga sudah mendengarkan pernyataan dari beberapa netizen. Seperti apa tanggapan kalian? Silahkan tinggalkan di kolom komentar. Dan juga kita sudah membahas proyek yang diduga kena pala Kadin Cilegon senilai 5 triliun, ternyata PSN Prabowo. Dan terima kasih juga buat saudara-saudara yang sudah menonton, yang sudah support aku, terima kasih. Jangan lupa di like, berikan komentar kalian di bawah, dan please share video ini dan subscribe dan nyalakan loncengnya. Terima kasih.